Karya Nan. Setelah makan, ngobrol, curhat, dan gosip panjang, pukul 8 malam mereka pun meninggalkan apartemen Naila. "Dah guys, take care ya," ujar Naila saat melepas teman-temannya itu di depan pintu. "Bye-bye." Naila menghela nafas dengan senyuman yang masih terpancar di wajahnya. Naila merasa lebih lega setelah bertukar cerita dengan teman-temannya itu. Dan Naila berharap semoga teman-temannya itu juga merasa lebih baik setelah berkeluh kesah dengannya. Ting! Ada notifikasi pesan masuk di ponsel Naila. Suaminya Naila. "Aku masih ada satu meeting lagi, mungkin jam 10 baru bisa pulang. Kamu gak apa-apa kan?" Naila. "Gak apa-apa sayang, semangat. I'm waiting for you." Naila menutup ponselnya. Ia beres-beres terlebih dahulu, setelah itu mandi, kemudian baru bersantai di sofa sambil menonton televisi. Saat hendak mengambil remote, Naila justru menemukan sesuatu di sofa tersebut. Sebuah buku. "Ah, dasar Intan. Ceroboh banget, ada aja barangnya yang ketinggalan," gumam Naila. Ia meraih buku itu dengan sebelah tangan. "Bukan elegi?" Naila membaca judul buku dengan cover abstrak kombinasi warna coklat dan hitam itu. Kemudian mata Naila menyoroti nama penulis yang tertulis di bagian bawahnya. Nan. Hanya 3 huruf itu, tidak ada imbuhan apa-apa lagi. Kening Naila mengernyit. Biasanya penulis menggunakan nama pena yang terdiri dari 2 kata, tapi penulis satu itu hanya 1 kata saja. Terlalu singkat dan misterius. Itu justru memancing Naila untuk membaca isi buku tersebut. Prolog. "Kamu pernah bilang yang paling menakutkan dari senja adalah ketika lenyapnya warna jingga. Oleh karena itu kamu selalu meminta pulang sebelum matahari benar-benar tenggelam. Sebenarnya aku tidak setuju dengan ucapanmu kala itu. Apa yang harus ditakutkan dari senja? Sekalipun senja hilang, sekalipun warna jingga itu benar-benar lenyap, bukankah esok dan esoknya lagi senja dan jingga itu akan kembali jua? Bukankah senja dan jingga akan terus ada selama matahari masih menjadi pusat tata surya? Tapi semenjak aku mencoba menyaksikan senja hingga usai, menunggu warna jingga itu hingga benar-benar selesai, aku pun jadi mengerti dengan ucapanmu. Akhir dari senja-senja ini memang sangat menakutkan. Senja mungkin akan kembali hadir esok hari dan esoknya lagi, tapi senja esok hari tidak akan bisa mengembalikan senja hari ini. Senja hari ini pun tidak mampu mengembalikan senja-senja sebelumnya. Ketika kita masih duduk berdua sambil memperdebatkan apa yang paling menakutkan dari senja, aku tidak suka kenangan. Tapi semenjak kamu menjadi bagian dari kenangan itu, aku memutuskan untuk mencintai kenangan secinta-cintanya. Hening beberapa saat, Naila seolah tersedot dalam rangkaian kata-kata itu. Bukan hanya karena rangkaian kata-kata itu yang terlalu indah, Naila justru merasakan kemagisan lain. Ia merasakan punya kedekatan tersendiri dengan kisah di tulisan itu. Ingatan Naila langsung melayang ke suatu hari di masa SMA. Ketika ia sedang main ke pantai bersama Noah. "Noah, balik yuk," ajak Naila kala ufuk barat itu semakin memancarkan warna kemerah-merahan. "Nanggung Nay, ini bentar lagi mataharinya tenggelam. Kita akan dapat view sunset yang bagus." Noah standby dengan kameranya bersiap merekam pertunjukan dari langit tersebut. "Gue gak suka sunset." Naila setengah bergumam. Noah kontan menoleh pada gadis yang duduk di sebelahnya itu. "Kenapa?" Tentu saja Noah bertanya demikian karena sebagian besar orang mengagumi keindahan dari matahari terbenam. Naila justru punya pendapat yang sebaliknya. Naila turut memutar kepalanya untuk menoleh pada Noah. "Lo sadar gak sih? Sebenarnya yang paling menakutkan dari senja itu adalah saat mataharinya benar-benar tenggelam. Terus semua warna jingga ini lenyap. Lalu semuanya berubah jadi gelap." Kening Noah mengernyit, belum mengerti dengan arah pembicaraan Naila. "Tapi kan besok mataharinya juga bakal terbit lagi. Terus bakal tenggelam lagi, begitu seterusnya." Noah memberikan balasan enteng. "Iya, mataharinya akan tetap ada, tapi suasananya nggak akan sama lagi. Pagi besok nggak akan sama dengan pagi hari ini. Senja besok juga nggak akan sama dengan senja hari ini." Naila tersentak, kemudian bergegas kepalanya menepis ingatan itu. Bibirnya Naila juga mengurai tawa tipis. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Noah yang menulis buku ini.
Setahu Naila, Noah itu sama sekali tidak punya sisi romantis. Mustahil bisa merangkai kata-kata sedemikian rupa. Naila pun membalik lembar berikutnya. Andai aku tahu apa yang dirahasiakan cinta ketika ia pertama kali menyusup ke dalam dada, barangkali aku akan menepisnya segera atau membekukannya agar bisa kubawa kemana-mana. Tapi aku tidak punya pengetahuan apa-apa. Aku bahkan tidak pernah tahu kapan cinta itu datang dan kapan waktu akan membawanya terbang. Yang ku tahu, kau adalah salah satu definisi dari cinta itu sendiri. Suatu ketika, aku merasakan dunia sudah bertingkah terlalu kejam. Aku menjadi korban dalam suatu perkara yang tidak melibatkanku sama sekali, bahkan jauh sebelum aku lahir. Ternyata manusia dewasa menyimpan monster dalam dirinya sendiri. Tiap lembarnya semakin membuat Naila merasa penasaran. Jarum jam terus bergerak maju dan Naila masih terus membalikkan lembaran buku tersebut. Aku mengembara tanpa modal pun tanpa tujuan. Hanya percakapan kita kala itu yang kubawa sebagai ajimat jika aku tersesat di perjalanan. Apa Tuhan menciptakan aku hanya sebagai penebus dosa-dosa orang tuaku saja? Aku yakin Tuhan punya alasan tersendiri saat menghadirkan kamu ke dunia ini. Bertahanlah sampai kamu menemukan apa maksud Tuhan yang sebenarnya. Kadang kita selalu merasa kurang karena terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Padahal sebenarnya diri kita sendiri sudah lebih dari cukup. Naila kembali membeku. Percakapan itu, Naila ingat. Ia pernah bicara seperti itu pada Noah ketika di rumah sakit. Oh, terlalu aneh jika semua kesamaan-kesamaan itu disebut sebagai kebetulan. Naila merasakan nafasnya mulai tercekat. Saat itu, Naila juga merasa bola matanya mulai panas. Masih ku genggam kartu kecil berisi tulisan yang dicetak miring itu. Sementara selembar undangan yang kau sisipkan bersama kartu itu sudah kubuang jauh. Kendati kemungkinan ini sudah jauh perkiraan dari jauh-jauh hari. Nyatanya aku tak kunjung merasa siap. Memang tidak ada yang ingin kupersiapkan untuk bersikap baik-baik saja di hari bahagiamu. Kali ini ingatan Naila justru tertuju pada hari pernikahannya. Ketika Noah menyanyikan lagu dan menangis memeluknya, tangisan yang Naila artikan sebagai tangisan haru ternyata tidak. Sepertinya bukan. Naila telah keliru. Kau tidak perlu mencariku jika aku menghilang sewaktu-waktu. Tetaplah berada di tempatmu, suatu saat dalam perjalanan panjang itu aku pasti butuh tempat istirahat. Saat itu tiba, kau pasti menjadi orang pertama yang kucari untuk menghilangkan penat. Tes. Air mata Naila menetes, membasahi lembar terakhir di buku itu. Cinta saja cukup. Ting, 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 ting. Sebelumnya handphone Noah tidak pernah seberisik itu. Tapi sekarang, hampir tiap menit handphonenya selalu berbunyi, mendatangkan notifikasi dari akun sosial media terbarunya. Sambil menyesap kopi di teras samping, Noah membaca komentar-komentar di unggahan terakhir feeds Instagramnya. Nan, ini cowok apa cewek sih? Nan, lu cowok kan? Please cowok, gue udah Halloween lu tiap malam. I love you Nan, mau cewek atau cowok, gue tetap cinta sama lo. Nan, terima kasih sudah menulis karya sebagus ini. Tulisan-tulisanmu mewakili perasaanku. Aku harap suatu saat kita bisa bertemu. 3 kali baca, 3 kali nangis. Crazy. Quote of the day-nya dong mas, atau Mbak Nan. Noah senyum-senyum sendiri membaca komentar-komentar tersebut. Hatinya merasa senang sekaligus haru di saat yang bersamaan. Ya, tragedi kecelakaan yang dialaminya beberapa bulan yang lalu menjadi titik terendah dalam hidupnya. Noah pernah merasa sangat putus asa, tidak berguna, bahkan pernah berpikir bahwa semestinya ia mati saja saat kecelakaan itu, agar tidak memberatkan mamanya. Akan tetapi setelah pembicaraan dengan Naila di suatu pagi kala itu, Naila, terus apa rencana lo ke depannya? Noah, rencana apa yang lo harapin dari orang yang udah hopeless kayak gue ini, Nay? Lo gak lihat apa gue gak bisa kemana-mana? Naila, tapi kan keadaan kayak gini gak akan selamanya. Nanti kaki lo pasti bisa sembuh lagi. Hidup lo masih panjang. Jangan berpikir semuanya berakhir di sini. Lo masih bisa ngelakuin banyak hal. Noah jadi tergerak untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Semenjak itulah Noah mulai membuka draft-draft tulisan lamanya tentang Naila. Surat-surat yang tidak pernah ia berikan, puisi-puisi yang hanya ia baca sendiri.
Semua itu Noah kumpulkan dan rapikan hingga menjadi sebuah tulisan panjang yang cukup untuk menjadi sebuah buku. Banyak keraguan-keraguan juga dalam diri Noah saat hendak mengirimkan tulisannya itu ke penerbit. Kisah yang ia tulis itu terlalu personal, apalagi juga menyangkut Naila yang saat itu sudah hendak menikah dengan Atlas. Noah tidak ingin tulisannya itu malah menjadi masalah bagi rumah tangga Naila nantinya. Setelah pemikiran dan pertimbangan cukup lama, hingga berdiskusi dengan mamanya juga, akhirnya Noah memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya, termasuk soal gender sedikit pun. Ia hanya menggunakan nama pena Nan yang berarti Noah and Naila. Dan Noah tidak menyangka bahwa karya yang ia sebut sebagai proyek patah hati itu justru yang menjadi obat tersendiri baginya. Respon positif dari pembacanya membuat Noah merasa bahagia. Apalagi banyak yang mengaku memiliki kisah serupa sehingga Noah tidak merasa sendiri dalam kisah pahitnya itu. Ya, Noah merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ting! Sebuah notifikasi baru lagi, tapi bukan dari sosial media melainkan sebuah email. From Editor Z, Butterfly Publisher. Halo Nan, selamat atas penjualan bukumu yang sudah mencapai 3.000 eksemplar. Kami mengabarkan bahwa buku Bukan Elegi akan masuk cetakan kedua dalam minggu ini. Anyway, kami mendapatkan banyak undangan acara bedah buku dan seminar untukmu. Ini bagus untuk promosi karya-karyamu ke depannya. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan kembali untuk muncul di publik. Penggemarmu pasti akan sangat senang. Once again, mumpung Bukan Elegi sedang hype, ini juga kesempatan bagus buatmu untuk menerbitkan buku kedua. Jangan ragu berdiskusi denganku untuk hal apapun. Salam, Editor Z. Boleh minta tanda tangannya, Mas? Noah terperanjat saat Naila tiba-tiba bicara di belakang punggungnya. Saking terkejutnya ponsel di tangannya sampai terjatuh. Noah buru-buru menyelamatkan ponselnya sebelum diambil oleh Naila. Noah mengatur nafasnya yang terengah-engah sambil menatap Naila yang sudah pindah ke hadapannya. Lo kayak hantu, sumpah. Suka nongol tiba-tiba, kaki gue baru sembuh, jangan sampai jantung gue yang copot ya. Naila tampak tak acuh dengan ocehan Noah. Ia hanya menyodorkan sebuah buku pada laki-laki itu. Minta tanda tangan di sini, ucap Naila sambil menunjuk pada halaman depan buku itu. Dek. Noah kembali dibuat terkejut saat Naila menyodorkan buku itu. Buku yang tidak lain adalah karya Noah sendiri. Apaan sih, Nay? Kenapa lo? Kesambet ya? Di Melbourne makanya pulang-pulang langsung jadi aneh gini? Noah masih berusaha mengelak. Aku penggemar bukumu, Mas Nan. Naila menyebut nama pena Noah yang kontan membuat laki-laki itu menekuk ludah. Noah mengulirkan bola matanya, berusaha menghindar dari tatapan mata Naila yang tajam dan penuh menyelidik itu. Sayangnya Noah seperti tidak punya celah untuk mengelak. Ia mungkin bisa berbohong atau bersembunyi dari semua orang, tapi tentu tidak pada Naila. Naila terlalu mengenalinya. Naila menghembuskan nafas. Kalau gue tahu lo jago nulis kayak gini, mending waktu sekolah dulu gue minta bikinin tugas cerpen atau puisi sama lo ya. Ujar Naila setengah bergumam. Pasti nilai bahasa Indonesia gue bisa jadi lebih bagus. Menyerah, Noah akhirnya kembali membalas tatapan Naila. Lo sebenarnya mau ngapain sih, Nay? Mau ngeledek? Sinikal banget sih lo sama gue. Naila menepis tangan Noah. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya untuk menatap teman kecilnya itu lebih dalam. Gue kesini mau bilang makasih. Thank you karena lo udah bikin karya seindah ini tentang gue. Itu bukan tentang lo. Whatever. Naila mengibaskan tangannya. Naila menghela nafasnya lagi. You know, gue baca ini nangis. Perasaan gue kayak campur aduk gitu. Di satu sisi gue ngerasa tersanjung karena tahu ternyata gue dicintai sebegitu dalamnya oleh seseorang yang sebegitu hebatnya, sebegitu kuatnya, sebegitu tulusnya. Naila mengambil jeda untuk melonggarkan tenggorokannya yang terasa agak tersendat. Tapi di sisi lain gue juga ngerasa sangat sedih karena secara tidak langsung, secara tanpa sadar, gue udah nyakitin hati lo. Oh shit. I'm so bad, I hate it. Naila menggigit bibir untuk menahan tangisnya agar tidak tumpah. Noah memandangi sorot mata Naila dengan tatapan yang sama, tidak berubah dari dulu. Enggak, Nay, lu enggak jahat. Noah menepuk-nepuk pundak Naila.
Semua orang punya hak buat suka ke orang lain, dan semua orang juga punya hak untuk nggak suka ke orang lain. Patah hati itu adalah resiko paling wajar dari jatuh cinta. It's normal. Naila tertawa lirih. Langsung berasa beda gitu ya vibes-nya kalau udah jadi penulis, mendadak jadi bijak. Resek, ngeledek mulu. Desis Noah. Tapi gue ngerasa harus bilang ini ke lo. Please, jangan bilang lo suka ke gue. Gue uka dicap sebagai pepinor. Potong Noah. Plak. Naila memukul lengan Noah. Bisa dengerin gue sampai habis dulu nggak? Oke. So? Walaupun lo bilang gue nggak salah, tapi gue ngerasa harus tetap bilang ini ke lo. Sorry Noah. Di persahabatan kita yang sudah sangat lama ini, ternyata gue nggak ngenalin lo dengan baik. Bahkan gue bisa-bisanya nggak tahu dengan apa yang lo simpan sendiri. Ternyata gue se-selfish itu hanya peduli dengan diri gue sendiri. Sesal Naila dengan sorot mata sendu. Oke, permintaan maaf lo gue terima. Dan sekarang, gantian gue yang mau say thank you sama lo. Terlepas dengan semua perasaan-perasaan yang kayak tai itu, dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue mau bilang makasih. Karena lo udah ada di hidup gue, udah bikin gue ngerasa hidup berkali-kali. Udah menjadi satu-satunya teman gue, satu-satunya motivator hebat gue. Yang bahkan hal paling menyakitkan yang pernah lo lakuin ke gue aja bisa jadi penyemangat yang besar bagi hidup gue. Noah menunjuk buku di atas meja itu. Gue ngerasa jauh lebih lega setelah bisa membagikan tulisan ini ke banyak orang, Nay. Hidup gue berubah sekarang. Kalau perasaan lo? Naila menaikkan alisnya. Noah mengerucutkan bibirnya. Gini Nay. Seperti apapun perasaan gue ke lo, gue gak ada punya niatan buat bikin lo, no. Noah menggelengkan kepalanya. Bagi gue, cinta itu saja cukup. Naila tidak bisa menahan tangis harunya mendengar perasaan yang setulus itu. Mencintai tanpa ambisi untuk memiliki benar-benar tulus, bukan? Anyway, Noah merenggangkan tangannya. Buku gue udah mau masuk cetakan kedua, sebentar lagi nama gue akan ada di daftar penulis bestseller. Noah mulai menyombongkan diri agar bisa keluar dari percakapan mengharu biru yang sebelumnya. Bangga nggak lo punya sahabat kayak gue? Bangga, makanya gue kesini mau minta tanda tangan sama foto bareng. Jangan gila, gue udah susah ngebangun identitas misterius, awas lo bocorin identitas gue. Naila tertawa melihat ekspresi panik Noah.